Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Indonesia, yang mana kasus ini pernah menggegerkan masyarakat Indonesia pada masanya. Siapa sajakah dia? Mari kita bahas. Masyarakat Indonesia pernah digegerkan atas kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Rian Jombang atau bernama asli Ferry Idam Henyansyah. Kejahatannya ini terkuak setelah ditemukannya 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 tas dan plastik di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli 2008. Setelah diidentifikasi oleh pihak kepolisian, potongan tubuh manusia itu milik Heri Santoso, yang mana Heri Santoso ini terakhir kali bertemu dengan Rian Jombang, hingga akhirnya pihak kepolisian menangkap Rian Jombang. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh Rian Jombang di sebuah apartemen di kawasan Margonda Raya, Depok. Motif pembunuhan ini terkuak. Rian Jombang merasa sakit hati karena pasangan sejenisnya pernah ditawar oleh almarhum untuk melakukan hubungan seksual. Dari pengakuannya tersebut, pihak kepolisian mencurigai bahwasanya ada korban-korban yang lain. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, benar saja, pada bulan Juli 2007, Rian Jombang membunuh korban pertamanya yang bernama Guru Setio Pranomo atau Guntur. Jasadnya dibakar bersama gulungan kasur, dan sisa potongan tubuhnya dimasukkan ke kolam ikan. Diketahui pula, 10 dari 11 korbannya itu dikubur di belakang rumah orang tuanya, dan kebanyakan korbannya itu adalah seorang pria. Pada 6 April 2009, Pengadilan Negeri Depok menjatuhi hukuman mati kepada Rian Jombang. Sambil menunggu eksekusinya, ia memilih untuk berpuasa, bertaubat, dan belajar Al-Quran di lapas kelas 1 Cirebon. Yang kedua adalah seorang psikopat dari Magelang, yaitu bernama Babe Baekuni. Babe Baekuni adalah seorang anak dari Magelang yang merantau ke Jakarta. Akan tetapi pengalamannya di Jakarta yang membuatnya menjadi psikopat. Ia pernah menjadi korban sodomi oleh para preman. Dari pengalamannya tersebut yang membuatnya memiliki rasa dendam di hatinya. Di usia senjanya, ia telah banyak melakukan berbagai tindak kejahatan, dan kebanyakan korbannya ini adalah anak-anak. Ia juga pernah tersandung kasus penculikan anak di bawah umur, dan dia dipenjara selama 2 tahun. Tidak hanya berhenti di situ, ia juga pernah membunuh dan memutilasi seorang anak berusia 12 tahun yang ada di Purwokerto, dan potongan kepalanya itu dibawa ke Jakarta untuk menghilangkan jejak. Dan pada 2010, akhirnya kejahatan Babe Baekuni terungkap setelah ada orang tua yang melaporkan kehilangan anaknya. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian pun menangkap Babe Baekuni di kediamannya di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari penangkapan tersebut, akhirnya semua kejahatan yang dilakukan oleh Babe Baekuni terungkap. Ia telah melakukan sodomi terhadap anak di bawah umur sejak tahun 1993. Ia juga telah membunuh 14 anak yang mana rata-rata usianya itu 4 sampai 14 tahun, dan 4 diantaranya itu dia mutilasi. Psikopat ini juga mengaku dia merasa senang dan bahagia apabila dia melihat korbannya ini menderita dan meninggal dunia. Akibat tindakannya ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi hukuman mati kepada Babe Baekuni pada 6 Oktober 2010. Pembunuh berantai yang ketiga adalah Siswanto. Siswanto merupakan pembunuh yang paling terkenal di era 90-an. Dia juga dijuluki robot gedek. Bagaimana tidak, dia telah menewaskan 12 anak yang rata-rata usianya itu 9 sampai 15 tahun pada tahun 1994 hingga 1996. Selain pembunuh, Siswanto juga merupakan seorang pedofil. Ia menyodomi para korban dan membunuh hingga memutilasi para korban untuk menghilangkan jejaknya. Dan parahnya lagi, dia meminum darah dan membuang sebagian potongan tubuh korban. Sebagian potongan tubuh korban yang lain dibuang di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan bekas bandara di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Akibat tindakannya tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman mati pada Siswanto. Akan tetapi, sebelum dia ditembak, Siswanto meninggal dunia karena serangan jantung pada tahun 2007. Itu tadi adalah kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga pembunuhan berantai ini tidak lagi terjadi di negara kita ini lagi. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menambah informasi-informasi yang lainnya.